Sudah sering kita mendengar kata indulgensi, gitu kan? Tetapi Bapak Ibu boleh bertanya kepada diri sendiri, boleh bertanya kepada yang ada di rumah, boleh bertanya kepada teman-teman satu lingkungan, satu paroki, gitu ya. Umumnya orang Katolik paham atau tidak tentang indulgensi ini. Nah, ketidakpahaman itu kelihatan begini. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar orang mengatakan orang Katolik itu kalau atau ketika mati dia akan pasti ke penyucian, masuk ke purgatorium. Ada yang pernah mendengar ungkapan seperti itu, orang Katolik kalau mati pasti ke penyucian dulu? Enggak ada yang pernah dengar. Ada. Masa? Iya, iya benar. Tapi kalau ditanya, yang ngomong kayak gitu, yang berbicara seperti itu ditanya, sumbernya mana? Hmm. Yakin pasti tidak akan bisa menunjukkan sumbernya. Tapi kemudian pertanyaan saya lanjutkan ya. Kalau Bapak Ibu sendiri pengennya langsung ke surga atau ke penyucian dulu? Surga. Penyucian. Itu Penyucian. jawaban Surga. jawaban seorang pengikut Yesus harus begitu. Iya, jangan pernah berpikir kalau orang penyucian itu enak, nyaman. Nah, nah, kemudian kita akan mempelajari ini, ada purgatorium, nanti ada indulgensi. Ini kaitannya dengan bagaimana mendapatkan indulgensi dalam tahun Yobel ini. Dan kita akan mempelajarinya berdasarkan ya dokumen-dokumen yang memuat ajaran gereja. Ada tiga. Yang pertama dan yang terutama untuk kita pelajari dalam hal ini itu adalah Katekismus Gereja Katolik. Katekismus Gereja Katolik. Nah, kalau bukunya seperti ini. Oh, bukunya seperti ini, tebalnya segini. Ini ini bukunya Katekismus ya. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu pegang Katekismus kecil, nah ini Katekismus yang sebenarnya seperti ini. Ini sumber untuk mengetahui, untuk mempelajari apa yang diajarkan oleh Gereja Katolik, apa yang disampaikan sebagai ajaran di dalam gereja. Kemudian nanti sumber yang kedua yang akan kita lihat berkaitan dengan indulgensi ini adalah kitab hukum kanonik. Kitab hukum kanonik, ya namanya kitab hukum, ini isinya ya hal-hal yang mengatur, itu hal-hal yang diatur di dalam gereja Katolik akan Bapak Ibu temukan di kitab hukum kanonik ini. Kemudian nanti saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat em, satu dokumen yang dikeluarkan oleh Vatikan berkaitan dengan indulgensi di tahun Yobel ini. Nah, sumber-sumber ini Bapak Ibu bisa lihat nanti secara online. Saya akan tampilkan sumber online-nya, jadi Bapak Ibu bisa mempelajarinya sendiri, bisa mempelajarinya lebih lanjut. Jadi Katekismus Gereja Katolik yang setebal ini Bapak Ibu bisa dapatkan, bisa pelajari secara online. Kemudian kitab hukum kanonik itu juga bisa dibuka, dipelajari secara online. Nah, kita lihat ini begini dulu. Oh, sebentar kok. Sebentar.
Apakah sudah kelihatan di layar? Udah, Sudah. udah Pak, Sudah ya, terbaca. kecil Tidak. banget. Nah, ini saya besarkan. Saya besarkan. Oh, Bentar. dari iman Katolik, Pak ya. Iya, Bapak Ibu lihat nyarinya begini. Mencarinya cari katekismus tuh, di Google, cari katekismus gereja Katolik, kemudian Bapak Ibu akan ketemu layar seperti ini. Nah, ini memudahkan pencarian. Hmm. Nah, Bapak Ibu bisa juga mendapatkan katekismus ini dalam format Word, bisa didapatkan. Nah, ini kita lihat dulu berkaitan dengan apa yang kita percaya, apa yang dipercaya di dalam gereja Katolik berkaitan ini dengan kehidupan sesudah kematian. Nah, sekarang mengingatnya begini saja. Bapak Ibu, kita ini mengikuti Yesus karena memikirkan nasib jiwa kita sesudah hidup di dunia ini berakhir kan. Nah, kita setiap eh, mengucapkan syahadat mengatakan bahwa Yesus akan datang untuk mengadili orang hidup dan mati. Tetapi ada banyak orang yang meninggal sebelum Tuhan Yesus datang. Yang masih hidup sampai akhir zaman, waktu Tuhan Yesus datang, akan mengalami apa yang disebut sebagai pengadilan umum. Tetapi yang meninggal sebelum Tuhan Yesus datang, itu tidak menunggu sampai akhir zaman datang, baru diadili. Jadi mereka yang meninggal sebelum Tuhan Yesus datang, tidak perlu turun ke dunia orang mati, turun ke tempat penantian. Kalau ada orang yang beranggapan bahwa orang kalau mati itu nunggu di tempat penantian dan nanti baru di akhir zaman diadili, terima pengadilan, maka yang bisa terjadi ya sekarang surga kosong, jangan-jangan ya nggak ada manusia yang sampai ke sana. Padahal kalau kita mengingat nama baptis kita, itu kan kita menemukan pribadi orang-orang yang kita yakini sudah tinggal bersama dengan Bapa di surga. Jadi yang mati sebelum Tuhan Yesus datang akan mengalami pengadilan khusus. Nah, orang Katolik banyak yang kalau mendengar kata pengadilan itu takut. Ketakutan ini bisa dikatakan aneh ya. Coba Bapak Ibu ingat-ingat begini. Bapak Ibu pernah minta uang sama Tuhan apa enggak? Sering. Sering. Tiap kali doa Bapak kami kan minta duit kan? Iya. Mintanya rezeki kok. Tiap hari minta rezeki. Tapi disuruh ketemu dengan yang memberi rezeki kok takut? Seumur hidup mengikuti Tuhan Yesus. Diajak ketemu Tuhan Yesus kok takut? Ada yang aneh di situ. Bahkan beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu minta supaya Tuhan Yesus cepat datang loh ya. Masih ingat nggak? Bapak Ibu ucapkan anamnesis yang lama. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, terus kedatangannya, Kita rindukan. kedatangannya kita apa kan? Nantikan. Rindukan. Bukan kita nantikan. Kita Beberapa tahun yang lalu rindukan. kalau anamnesis kita Rindukan. 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 Coba Bapak Ibu pernah nggak mengatakan, aku rindu sama kamu, tapi jangan buru-buru datang gitu. Kalau ketika orang mengatakan aku rindu, Tuhan datang, berarti kan sama dengan mengatakan Tuhan datanglah segera. Tiap minggu waktu itu mengatakan begitu di anamnesis yang lama kan. Tapi kemudian ketika Tuhan mau atau seandainya Tuhan datang beneran malah takut.
Wafatmu Tuhan kami wartakan hingga engkau datang. Loh, janji bilang sama Tuhan. Mewartakan kematian Tuhan sampai engkau datang. Apa yang membuat orang takut ketemu Tuhan? Ini yang aneh. Pengikut Tuhan Yesus kok disuruh ketemu Tuhan? Takut. Kalau orang memang seumur hidup mengikuti Tuhan Yesus, maka tidak ada yang perlu ditakutkan. Kenapa? Ketika kita hidup di dunia ini, kita hidup dengan jiwa dan raga. Ketika manusia mati, raga mati, busuk, dibakar, habis. Jiwa tetap hidup. Jiwa akan tetap hidup. Nah, kalau seumur hidup ikut Tuhan Yesus, waktu mati hanya raga yang mati, jiwa akan pergi kepada Tuhan Yesus. Begitu kan? Tapi kalau seumur hidup nggak jelas ikut siapa, raga mati, jiwa mau ikut Yesus, nggak bisa. Apalagi kalau selama di dunia menolak Tuhan Yesus, menolak untuk percaya kepada Tuhan, dan kemudian mati, raga mati, terus jiwa mau memaksa diri ikut Tuhan Yesus, nggak bisa, sudah menolak Tuhan kok. Nah, sekarang begini, ketika orang mengalami ini kematian, apa yang terjadi kemudian? Bapak Ibu silahkan ini ya, lihat nomor, ini kita membuka katekismus Gereja Katolik ya. Yang kita buka ini katekismus. Lalu perhatikan, nanti Bapak Ibu pelajari lengkapnya ini, 1021 sampai 1041. Nah, sekarang 1021. Kematian mengakhiri kehidupan manusia, masa padanya ia dapat menerima atau menolak rahmat ilahi yang diwahyukan dalam Kristus. Perjanjian baru berbicara mengenai pengadilan. Perjanjian baru bicara tentang pengadilan terakhir. Bapak Ibu silakan mengingat perumpamaan tentang domba dan kambing itu loh. Nah, kemudian terutama dalam hubungan dengan pertemuan definitif dengan Kristus pada kedatangannya yang kedua. Kalau dalam kredo, Bapak Ibu silakan mengingat, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Nah, itu pengadilan di akhir zaman. Tetapi berulang kali ia juga mengatakan bahwa setiap orang langsung sesudah kematiannya diganjari sesuai dengan pekerjaan imannya. Pekerjaan dan imannya. Perumpamaan tentang Lazarus yang miskin dan kata-kata Kristus yang Kristus sampaikan di salib kepada penyamun yang baik, penyamun baik. Demikian juga teks-teks lain dalam Perjanjian Baru berbicara tentang nasib bagi jiwa yang dapat berbeda-beda untuk masing-masing manusia. Terus ini 1022. Bapak Ibu, ini yang perlu kita perhatikan sungguh-sungguh. Di 1021 tadi, pengadilan umum dan pengadilan khusus. Lalu lihat, apa yang terjadi pada pengadilan khusus? Pada saat kematian, setiap manusia menerima ganjaran abadi dalam jiwanya yang tidak dapat mati. Ini berlangsung dalam suatu pengadilan khusus yang menghubungkan kehidupannya dengan Kristus. Entah masuk ke dalam kebahagiaan surgawi melalui suatu penyucian, atau langsung masuk ke dalam kebahagiaan surgawi, atau mengutuki diri selama-lamanya. Ini kemudian ada kutipan dari Santo Yohanes dari Salib. Pada malam kehidupan kita, kita akan diadili sesuai dengan cinta kita. Nah, sekarang begini. Bapak Ibu, lihat dalam pengadilan khusus ini, ada 3 kemungkinan. Pertama,
masuk ke dalam kebahagiaan surgawi melalui suatu penyucian. Kemudian kemungkinan yang kedua, langsung masuk dalam kebahagiaan surgawi. Kemungkinan yang ketiga, mengutuki diri selama-lamanya. Nah, kemudian yang kita perlu ingat, kita akan diadili sesuai dengan cinta kita. Cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama. Mengingatnya begini saja, kalau seumur hidup saya mengasihi Tuhan, maka saya akan tinggal bersama dengan Tuhan. Tapi kalau saya menolak untuk mengasihi Tuhan, ya jangan harap tinggal bersama dengan Tuhan. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini perhatikan, Bapak Ibu pilih yang mana? Kemungkinan pertama masuk surga lewat penyucian, kemungkinan kedua langsung masuk ke surga, tiga tidak ke surga. Kalau Bapak Ibu Langsung, pilih yang mana? langsung, Pak. Langsung. Karena begini, Bapa sendiri menghendaki kita ke surga. Langsung. Bapak Ibu tolong sekarang membuka ini Injil Yohanes bab 3 ayat 14 sampai dengan 16. Injil Yohanes ya, bab 3 ayat 14 sampai dengan 16. Apa yang dikatakan di situ? Sudah ketemu? Ya, silahkan. Apa yang dikatakan di situ? Dan Musa itu ya, Ya, Yohanes 3, 14 sampai dengan 16. Iya. dan Musa dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jelas di dalam ayat-ayat ini Bapa menghendaki manusia masuk dalam kehidupan yang kekal. Aneh Bapak Ibu kalau mengatakan, iya Bapak saya juga pengen masuk ke hidup yang kekal, tapi saya pengennya ke penyucian dulu. Nah, enggak masuk akal ngomong seperti itu. Nah, kemudian begini, untuk memperoleh hidup yang kekal, dalam 3 ayat itu disebutkan, percaya kepada Yesus. Nah, sekarang, kalau kita mengatakan saya mau langsung ke hidup yang kekal, langsung ke surga. Nah, itu yang dikehendaki oleh Bapa. Sekarang kita kembali ke katekismus, dan kita melihat jadi ada surga, ada purgatorio, kemudian ada neraka. Masuk ke surga melalui penyucian berarti masuk surga, tapi disucikan dulu di purgatorio. Nah, kemudian langsung ke surga, ya sudah selesai kalau sudah masuk surga. Tapi yang menolak surga, menolak Tuhan, itu akan terpisah dari Allah, dan itu di 1022 ini tadi disebut mengutuki diri selamanya ya. Dan kita mengatakan situasi terpisah dari Allah, mengutuki diri selamanya, itu yang dimaksudkan dengan neraka. Nah, sekarang kita akan lihat tentang surga. Bapak Ibu, ini artikel 1023 sampai dengan 1029 itu bicara tentang surga. Tapi kita tidak akan melihat semuanya, kita akan lihat beberapa teks. 1023. Orang yang mati dalam rahmat dan persahabatan
Allah dan disucikan sepenuhnya, akan hidup selama-lamanya bersama Kristus. Perhatikan Bapak Ibu, mati dalam rahmat dan persahabatan Allah dan disucikan sepenuhnya, akan hidup selama-lamanya bersama Kristus. Mereka serupa dengan Allah untuk selama-lamanya karena mereka melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya dari muka ke muka. Kemudian 1024. Kehidupan yang sempurna bersama Allah Tritunggal Maha Kudus ini, persekutuan kehidupan dan cinta bersama Allah, bersama perawan Maria, bersama para malaikat dan orang kudus, dinamakan surga. Surga adalah tujuan terakhir dan pemenuhan kerinduan terdalam manusia, keadaan bahagia, tertinggi, dan definitif. Kemudian 1025. Hidup di dalam surga berarti ada bersama Kristus, ya. Ada bersama Kristus. Kemudian berikutnya silakan kita ke 1027. Misteri persekutuan berbahagia dengan Allah ini dan dengan semua mereka yang berada dalam Kristus mengatasi setiap pengertian dan setiap gambaran. Kitab suci berbicara kepada kita mengenai itu dalam gambar-gambar seperti kehidupan, terang, perdamaian, perjamuan, perkawinan meriah, anggur kerajaan, rumah Bapa, Yerusalem surgawi, Firdaus. Lalu dikutipkan ucapan dari Rasul Paulus. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, Bapak Ibu, begini, saya seringkali menyampaikan begini. Kalau kita berbicara tentang iman Katolik, kita di dalam gereja Katolik itu jarang bicara tentang agama Katolik ya. Bapak Ibu ingat-ingat saja. Bapak Ibu menggunakan kata agama Katolik itu kapan, di mana, dalam keperluan apa? Surat menyurat, Pak, di KTP. Surat menyurat. Bapak Ibu Iya boleh kan? periksa kalau Bapak ikut misa pendalaman Alkitab, pertemuan lingkungan, nggak ada membahas agama-agama gitu kan. Kalau unsur formal, ini ngisi formulir KTP, Iya. apa pekerjaan, itu baru ngomong agama gitu. Karena pada prinsipnya iman Katolik itu menyangkut Allah yang mengasihi manusia gitu. Allah mengasihi manusia dan kasih Allah itu dinyatakan di dalam diri Yesus. Nah, hidup kekal atau surga dipahami dengan cara seperti itu. Hidup kekal berarti hidup bersama dengan Allah. Hidup kekal itu sama dengan hidup bersama dengan Allah. Lihat lagi di 1024 ini tadi ya. Kehidupan yang sempurna bersama Tritunggal. Ya. Persekutuan kehidupan dan cinta bersama Allah, Bunda Maria, para malaikat dan orang kudus disebut surga. Nah, kemudian kita tidak menemukan Bapak Ibu gambaran-gambar pemahaman-pemahaman yang ini sifatnya ragawi atau material. Yang dimaksudkan dengan surga sekali lagi hidup bersama dengan Allah dalam kebahagiaan abadi. Itu surga. Bapak Ibu mengingatnya begini saja. Tuhan Yesus mengasihi aku
Kalau aku mengasihi Tuhan Yesus, setelah aku mati, jiwaku akan pergi kepada Tuhan Yesus dan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, itu surga. Nah, sekarang begini. Bapak Ibu, pertanyaan jeleknya gini loh. Lebih penting mana buat seorang pengikut Yesus? Tuhan Yesus atau surga? Mana yang lebih penting? Surga atau Tuhan Yesus? Tuhan Yesus. Jawabannya begitu. Ada orang yang berpikir tentang surga malah nggak mikirin Tuhannya. Tapi dalam iman akan Kristus, hidup bersama dengan Kristus, nah itu surga. Gitu. Nah, hidup bersama dengan Kristus, itu surga, itu kebahagiaan abadi. Nah, di 1024 disebut surga itu tujuan terakhir dan pemenuhan kerinduan terdalam manusia, keadaan bahagia tertinggi dan definitif. Yang kita temukan di dalam Alkitab, Bapak Ibu, itu hanya gambaran. Ini 1027. Misteri persekutuan berbahagia dengan Allah ini dan dengan semua mereka yang berada dalam Kristus mengatasi setiap pengertian dan setiap gambaran. Tapi gambaran-gambaran itu Bapak Ibu menolong kita untuk mengerti dan merasakan. Nah, sekarang ambil satu contoh Bapak Ibu. Ini buat saya cara Tuhan Yesus menggambarkan tentang hidup kekal, rasanya ini yang paling bisa dikatakan sampai ke hati. Bapak Ibu tolong membuka Injil Yohanes lagi, bab 14. Injil Yohanes, bab 14. Ayat 1 sampai dengan 4. Yohanes 14. Ya, 1 sampai dengan 4. Sudah, Pak. Ya, sudah ketemu? Bapak Ibu Sudah. lihat apa yang ada di dalam teks itu. Silahkan Ibu bacakan. Silahkan. Baik, Pak. Terima kasih. Yohanes 14 ayat 1 sampai 4 perikopnya rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Demikianlah firman Tuhan. Ya, Terpuji Yesus. lihat di rumah Bapakku di surga itu ada banyak kamar. Tuhan Yesus bilang begitu. Aku akan pergi ke sana untuk menyiapkan kamar buat kalian. Nah, setelah kamar-kamarnya siap, nanti aku akan datang kembali. Untuk apa? Menjemput kamu, membawa kamu ke rumah Bapa, tinggal di rumah Bapa bersama dengan aku. Perhatikan, supaya di tempat di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Bapak Ibu, tolong mengingat, bukan pakai pikiran, tapi ingat yang ada Bapak Ibu pernah rasakan. Bapak Ibu mengasihi orang lain, entah orang tua, anak, suami, istri, saudara gitu ya. Bapak Ibu benar-benar mengasihi dia. Kemudian Bapak Ibu lama terpisah dari dia. Sesudah itu, Bapak Ibu tinggal bersama dengan orang yang Bapak Ibu kasihi itu. Rasanya bagaimana? Kalau orang mendengar kata agama seringkali
memandang aturannya mana, taati aturan kamu selamat, nggak taat aturan kamu celaka. Bukan begitu cara percaya atau cara hidup orang yang percaya kepada Yesus. Tuhan Yesus mengasihi seperti itu. Dan ingin tinggal bersama dengan orang-orang yang dikasihinya. Nah itu, sekali lagi, apa yang kita temukan di dalam Alkitab, ini gambarannya macam-macam. Gambaran paling menyenangkan untuk saya, itu yang baru saja kita baca ini. Ada gambaran lain, ada Yerusalem surgawi, Firdaus. Nah, kalau mendengar kata Firdaus, Bapak Ibu mengingatnya juga sederhana kok. Ingat di Kejadian bab 2. Tuhan buat kebun, menempatkan manusia di situ, dan kemudian Allah hadir di kebun itu, di Taman Firdaus, dan kemudian manusia hidup dalam kegembiraan karena tinggal bersama dengan Allah. Kemudian sekarang kita beralih ke purgatorium, artikel 1030. Ini kita perlu perhatikan sungguh-sungguh supaya tidak salah memahami. 1030 ya. Siapa yang mati dalam rahmat dan persahabatan dengan Allah, namun belum disucikan sepenuhnya, memang sudah pasti akan keselamatan abadinya, tetapi ia masih harus menjalankan satu penyucian untuk memperoleh kekudusan yang perlu supaya dapat masuk dalam kegembiraan surga. Gereja menamakan penyucian akhir para terpilih yang sangat berbeda dengan siksa para terkutuk, purgatorium. Ia telah merumuskan ajaran-ajaran iman yang berhubungan dengan api penyucian, terutama dalam konsili Firenze dan Trente. Tradisi gereja berbicara tentang api penyucian dengan berpedoman pada teks-teks tertentu dari kitab suci. Kita harus percaya bahwa sebelum pengadilan masih ada api penyucian untuk dosa-dosa ringan tertentu. Karena kebenaran abadi mengatakan bahwa kalau seseorang menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni, di dunia ini tidak, di dunia yang akan datang pun tidak. Ini kutipan dari Injil Matius ya. Dan kemudian Paus Gregorius Agung menyimpulkan, dari ungkapan ini nyatalah bahwa beberapa dosa dapat diampuni di dunia ini, yang lain di dunia yang lain. Kemudian, ajaran ini juga berdasarkan praktik doa untuk orang yang sudah meninggal. Tentangnya, kitab suci mengatakan, ini kutipan dari 2 Makabe ya, karena itu, Yudas Makabe mengadakan kurban penyilihan untuk orang-orang mati supaya mereka dibebaskan dari dosa-dosanya. Sudah sejak zaman dahulu gereja menghargai peringatan akan orang-orang mati yang membawakan doa dan terutama kurban ekaristi untuk mereka, supaya mereka, Bapak Ibu, berulang kita akan menemukan, kita sudah menemukan, supaya mereka disucikan dan dapat memandang Allah dalam kebahagiaan. Nah, kemudian berikutnya, yang ini Bapak Ibu kita perlu ingat-ingat juga, gereja juga menganjurkan 1. Amal, 2. Indulgensi, 3. Karya penitensi demi orang-orang mati. Jadi yang pertama itu doa, yang kedua amal, yang ketiga indulgensi, baru yang keempat penitensi. Itu untuk menolong jiwa-jiwa yang di penyucian. Kemudian cuman sampai 1032. Jadi begini Bapak Ibu, orang yang mati sebagai orang yang percaya, tapi kemudian Allah memandang orang ini
memandang jiwa orang ini masih perlu disucikan, maka enggak usah khawatir, Allah menyucikan jiwa yang masih perlu disucikan. Nanti kita akan lihat yang perlu disucikan itu siapa gitu ya. Tapi itu tunggu dulu. Tapi pada prinsipnya kita menemukan begini. Jiwa yang masih perlu disucikan akan disucikan oleh Tuhan dulu sebelum masuk dalam kebahagiaan surgawi. Nah, manusia yang masih tinggal di dunia itu bisa menolong orang-orang, jiwa-jiwa yang di penyucian tadi dengan 4 cara. Bapak Ibu, kalau keempatnya sulit diingat dan kemudian yang 2 masih membingungkan, Bapak Ibu perhatikan ini. Bagaimana menolong jiwa yang di penyucian. Yang pertama itu doa untuk orang yang meninggal ya. Kemudian yang kedua itu amal. Amal. Ini sederhana tapi banyak orang nggak paham loh ya. Menolong jiwa yang di penyucian, menolong jiwa orang tua, saudara, kerabat, kenalan, dan seterusnya. Selain dengan doa, itu juga dengan melakukan amal kasih. Nah, itu berkaitan dengan penyucian. Kemudian berikutnya, ini 33. Ini neraka. Enggak menyenangkan bicara ini, tapi ya kita lihat. 1033, kita tidak dapat disatukan dengan Allah kalau kita tidak secara sukarela memutuskan untuk mencintai Dia. Tetapi kita tidak dapat mencintai Allah kalau melakukan dosa berat terhadap Dia, terhadap sesama kita, atau terhadap diri sendiri. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang memiliki hidup kekal di dalam dirinya. Tuhan kita memperingatkan kita bahwa kita dipisahkan darinya apabila kita mengabaikan perhatian kita kepada kebutuhan-kebutuhan mendesak dari orang miskin dan kecil yang adalah saudara-saudarinya. Mati dalam dosa berat tanpa menyesalkannya, tanpa menyesalinya, dan tanpa menerima cinta Allah yang berbelas kasihan, berarti ini tinggal terpisah darinya untuk selama-lamanya oleh keputusan sendiri secara bebas. Dalam keadaan pengucilan diri secara definitif dari persekutuan dengan Allah dan dengan para kudus ini dinamakan neraka. Kemudian ini 1037. Tidak ada seorang pun ditentukan lebih dahulu oleh Tuhan supaya masuk ke dalam neraka. Hanya pengingkaran secara sukarela terhadap Tuhan, berdosa berat, di mana orang bertahan sampai akhir mengantarnya ke sana. Dalam perayaan Ekaristi dan dalam doa harian umatnya, gereja senantiasa memohon belas kasihan Allah supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi Bapak Ibu, neraka itu keputusan manusia sendiri. Saya mau ke surga atau saya mau ke neraka, saya yang memutuskan. Kalau saya memutuskan untuk tidak mengasihi Allah, kemudian melakukan hidup yang semaunya, apalagi melakukan dosa yang berat, maka jangan harap akan ketemu dengan Tuhan. Dia tidak akan hidup bersama Tuhan dan akan terpisah dari Allah. Nah, keterpisahan dari Allah, Bapak Ibu, itu membuat orang menderita. Dan gambaran penderitaannya adalah seperti masuk di dalam api yang besar, enggak kebakar, tapi kepanasan. Nah, kalau masuk ke dalam api yang
besar, lalu sesak napas, terbakar, mati, musnah, selesai. Yang ini enggak. Neraka digambarkan seperti api abadi, jiwa manusia masuk ke situ, tidak terbakar, tapi kepanasan. Nah, siksaan neraka, penderitaan neraka seringkali digambarkan seperti itu. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini dulu. Silahkan, Pak Ferry, kalau ada yang perlu ditanyakan. Baik, terima kasih Pak Seto atas pengajaran yang di bagian pertama. Kami persilakan Bapak Ibu untuk bertanya. Ini ada langsung dari Bapak atau sepertinya dari Ibu Jacqueline Joan. Ya, silakan Ibu. Terima kasih. Iya, pertanyaan buat Pak Seto sih Pak. Tadi yang Ayub 1 ayat 5 itu kan putra-putra Daud kan masih hidup ya Pak. Jadi sebenarnya itu bukan contoh untuk katekismus yang 1032 itu ya Pak. Tunggu, yang mana itu? Yang Ayub 1 ayat 5. Ayat 1 ayat 5, kenapa? Contoh tentang putra-putra Daud, putra-putra Ayub. Putra-putra Ayub yang diberi kurban itu kan sebenarnya masih hidup kan Pak? Mempersembahkan kurban untuk Pengampunan penghapusan dosa. dosa. Itu yang dimaksudkan. Oh, jadi bukan untuk untuk orang matinya. Kalau Tapi- untuk orang yang matinya yang dari 2 Makabi tadi. Oh, baik. Itu aja Jadi sih. kita bisa memohon pengampunan dosa untuk orang lain. Nah, itu Ayub. Ya, paham, Pak. Misalnya seorang bapak atau ibu itu meminta pengampunan dosa untuk anak-anaknya. Bisa, nggak bisa. Tapi kemudian berkaitan dengan yang sudah meninggal, ingat contoh atau kasus, kok kasus, contoh di 2 Makabi. Anak buah Yudas itu banyak yang mati. Lalu ketika ini mayat-mayatnya dibuka, mau diurusi gitu ya. Di balik bajunya itu ada banyak jimat. Oh, pantesan pada mati karena mereka berdosa nyimpen-nyimpen jimat itu. Nah, kemudian Yudas mengumpulkan kolekte, uangnya dikirim kepada para imam di Yerusalem supaya para imam mempersembahkan kurban untuk anak buahnya yang mati dalam keadaan berdosa tadi. Mati sebagai orang berdosa. Begitu? Ya. Banyak Pak Sito. Pak Ferry. Banyak, Pak. Baik, Pak. Oh ya, sebentar. Oke, Ibu Lorencia Budiarti dulu. Silakan. Orang yang meninggal itu bisa minta ampun belum Pak? Kalau punya dosa karena dia kan belum sempat melakukan pengakuan umpamanya gitu Pak. Jadi bisa pengampunan pada Tuhan nggak Pak? Sudah meninggal. Selama manusia masih ada di dunia, dia bisa memohon pengampunan. Kalau yang sudah Tapi mati, ketika dia sudah di penyucian, maka ya orang lain perlu memohonkan. Jadi orang yang di lain penyucian meninggalkan, itu tidak bisa berdoa lalu memohon pengampunan sendiri gitu. Kalau nggak ada yang mendoakan, akhirnya gimana Pak? Kasihan. Maka kemudian Bapak Ibu, sekali ini saya juga menyampaikan ya, Bapak Ibu bantu mereka yang di penyucian, ya. Begini, bukan hanya yang kita kenal, tapi juga yang tidak kita kenal. Lebih lanjut, Bapak Ibu, seringkali orang salah paham dalam hal ini. Orang atau bayi yang meninggal di kandungan, meninggal sejak waktu lahir, itu dipikirnya langsung ke surga. No, tidak begitu. Tidak ada, Bapak Ibu boleh cari dokumen manapun, tidak ada yang menyatakan seorang bayi yang mati di kandungan atau ketika lahir itu langsung ke surga. Enggak. Logikanya seringkali kan mereka tidak berdosa. Benar. Tapi tidak berdosanya benar. Tapi dia belum percaya kepada Tuhan Yesus kan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya berhidup yang kekal. Jiwa para bayi yang meninggal itu tadi Bapak Ibu perlu dibantu, perlu ditolong. Nah, kemudian begini. Anda bahkan kan kalau bayi yang digugurkan itu kan nggak dikasih nama ya Bu ya.
itu lebih perlu ditolong lagi. Nah, sekarang begini, tanpa doa, kalau nggak didoakan bagaimana? Kita hanya percaya Tuhan mengasihi mereka. Yang di penyucian pasti akan ada waktunya mereka selesai penyucian dan dibawa ke surga. Doa-doa yang kita persembahkan, tadi ada 4 tadi ya, doa, amal, penitensi, indulgensi tadi, itu membantu yang di penyucian supaya segera, cepat diangkat dari penyucian dan dibawa ke surga. Begitu maksudnya itu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, persilakan Ibu Natalia Marcelina. Ya, Pak Seto, saya mau nanya ya. Saya kan suka doain orang-orang yang sudah meninggal ya. Tiba-tiba itu saya dimimpikan sama teman waktu bekerja gitu ya, teman kerja gitu. Dia udah meninggal waktu itu yang meninggal. Dia dalam keadaan bajunya itu seperti baju yang dulu dia pakai waktu masih hidup, tapi dalam keadaan kotor kayak gelandangan gitu ya. Udah gitu saya baru teringat bahwa oh ya saya belum doain dia gitu. Setelah itu saya doain, beberapa lama kemudian saya dimimikkan juga lagi sama orang yang sama, tapi bajunya bersih gitu. Apakah orang itu sudah masuk surga atau enggak ya, Pak? Nah, Ibu yang Pertanyaan ketemu itu. nggak nanya. Itu dalam mimpi juga kan ketemu gitu. Apa setelah itu dia itu menemui saya itu sambil tersenyum gitu, kayak mengucapkan terima kasih gitu. Apakah itu memangnya apa sih? Ya, saya sih nggak ngerti sih. Makanya saya bertanya gitu. Nah iya, waktu itu kok nggak nanya sama, berarti aku udah nggak doain kamu lagi ya, udah selesai kan, gitu ya. Itu Ya, dalam mimpi Ibu, saya nanya. Ya. kebiasaan yang seperti itu yang saya maksudkan, mendoakan mereka yang sudah meninggal. Siapa saja, mulai dari orang-orang paling dekat, tapi kemudian jangan lupa orang-orang yang paling tidak diperhatikan. Kemudian, kalau mimpi gitu ya, saya tidak bicara tentang ajaran gereja ini. Ini bukan ajaran gereja, saya nggak ngerti ajaran gereja tentang mimpi. Tapi di dalam ini kepercayaan, di dalam pengalaman hidup kita, mimpi seringkali digunakan oleh yang sudah tidak punya raga untuk menjumpai manusia yang punya raga. Apa yang Ibu alami, ya Ibu yakin itu tanda kan? Berarti yang tadi saya doakan keadaannya begini, sekarang jadi begini, berarti dia sudah bahagia. Begitu kan? Oh, iya. Ya, ya begitu. Ya, makasih. Doakan yang lain lagi jadinya. Ya. Malam Ya. Pak Ferry, boleh tanya? Oke, satu pertanyaan. Malam Pak Ferry. Iya, Bu, sebentar. Pertanyaannya Pak Seto dari Ya. Bu Malam Pak Lydia. Seto. Saya mau bertanya mengenai katekismus 1030. Maksud dari kalimat tuh, siapakah yang mati dalam rahmat dan dalam persahabatan dengan Allah? Apakah bisa memberikan contoh dalam kalimat ini seperti apa gitu? Apakah hanya para santo Siapa yang mati dalam dalam, rahmat dan dalam persahabatan dengan Allah? ya, jadi orang yang mati dalam rahmat dan persahabatan dengan Allah, gitu ya. Nah, ngapain? Nggak usah ngomong santo-santa. Bapak Ibu lihat itu mati dalam persahabatan, dalam rahmat dan persahabatan dengan Allah ya. Iya. Tapi kalau 1030, namun belum disucikan sepenuhnya. Kalau yang di 1023, Ya. mati dalam keadaan rahmat dan persahabatan dengan Allah dan disucikan sepenuhnya. Nah sekarang begini, mengingatnya sederhana. Orang yang mati tanpa dosa besar. Orang yang mati tapi ya enggak dalam, tidak atau bukan baru saja melakukan dosa besar atau melakukan dosa besar tapi sudah diampuni. Nah, kemudian persahabatan dengan Allah. Begini, orang yang berdosa itu seperti orang yang menjauhkan diri dari Allah.
Ketika dosanya diampuni, dia mendekat lagi kepada Allah. Orang yang tidak berdosa, tapi hidup mengikuti yang dikehendaki oleh Tuhan, nah ini sahabat Allah, dalam persahabatan dengan Allah. Semua bisa melakukan itu dan semua dipanggil untuk melakukan itu. Nah, saya tertarik dengan ilustrasi begini loh. Saya punya ibu. Ibu saya baik sekali sama saya. Ibu saya sangat mengasihi saya. Mau saya bersalah berapa kali pun, ibu saya pasti akan mengampuni saya. Tapi ketika saya tahu ibu saya mengasihi saya, apakah saya akan berpikir buat dosa lagi, buat salah lagi, buat dosa lagi, buat salah lagi, toh ibu saya akan mengampuni? Enggak akan begitu kan? Justru karena saya percaya, saya merasakan ibu saya mengasihi saya, malahan ketika mau melakukan sesuatu, saya mikir ibu saya dan saya tidak akan melakukan kesalahan, justru karena ingat ibu saya mengasihi saya. Nah, urusan dengan Allah, Bapak Ibu, gambarannya seperti itu. Kalau saya percaya, merasakan Tuhan Yesus mengasihi saya, maka saya akan ingat itu dan akan hidup mengikuti yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Nah, kemudian, ini nanti yang berikutnya akan kita lihat dalam hal indulgensi ya. Orang, ini berulang kali kita mendengar kata disucikan soalnya. Begini, orang yang berdosa itu punya dua yang negatif lah. Yang pertama dia bersalah, yang kedua dia punya konsekuensi dari dosa. Konsekuensi. Sekarang begini, konsekuensi ya. Ada orang yang membunuh. Orang ini jelas bersalah karena membunuh, menghilangkan nyawa. Dia berdosa, dia salah. Tapi kemudian dia punya konsekuensi dari kesalahan yang dia lakukan. Ada sanksi sosial, orang itu bagaimanapun tidak disenangi atau dijauhi bahkan oleh orang-orang dekatnya. Orang-orang di sekitarnya akan menjauh. Itu bukan hukuman ya, tapi konsekuensi dari dosanya. Nah, ketika manusia berdosa, manusia mempunyai dua itu. Ketika manusia menerima pengampunan, dosanya dihilangkan, tapi konsekuensi dari dosa masih tetap ada. Atau lebih jelasnya lagi, ketika kita berdosa, itu jiwa kita ternoda oleh dosa. Ketika kita menerima pengampunan, nah, dosa kita dihapus. Tapi jiwa masih ternoda oleh dosa. Penyucian yang dimaksudkan itu adalah pembersihan jiwa dari noda atau akibat dosa. Jadi yang mati dalam keadaan rahmat, mati dalam relasi yang baik dengan Allah, dan jiwanya bersih dari noda dosa, udah langsung ke surga. Tapi yang dosa-dosanya sudah diampuni, tapi akibat dosa, noda dosanya masih ada, ini perlu disucikan. Nah, penyuciannya bisa terjadi di dunia, tapi bisa juga terjadi di penyucian tadi. Nah, ini yang akan kita diskusikan selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Seto. Tanya Pak. Pak Seto mau tanya. Oh iya, Pak Heri. Silakan Pak Heri. Iya, tentang pengadilan pribadi atau personal. Itu sebenarnya yang terjadi itu Tuhan mengadili atau kita mengadili diri sendiri, Pak? Karena gini, Pak, ketika kita mati dan menghadap Yesus yang Maha Kasih, maka dalam diri kita sudah tahu mau kemana. Jadi ilustrasi kasih itu seperti yang Bapak ceritakan tadi, kasih ibu kepada anaknya. Jadi ketika kita menghadap Yesus, maka kita tahu diri, oh saya tidak layaklah kalau ke surga, maka saya lebih baik ke api penyucian itu, Pak. Apa seperti itu, Pak? Begini Pak, itu bukan
diri mengadili diri sendiri. Bapak cari keterangan atau kata-kata yang ada di katekismus, nggak akan Bapak temukan. Mengadili itu artinya apa? Memberikan penilaian, memberikan putusan, kan? Bapak bisa membawa diri Bapak ke surga, atau Bapak bisa membawa diri Bapak ke neraka. Nggak bisa. Yang punya kuasa untuk menilai atas diri kita, itu hanyalah yang menciptakan kita. Jadi Allah melihat, memperhatikan semua yang kita lakukan, dan kemudian Allah memutuskan. Orang yang mengasihi aku akan tinggal bersama dengan aku. Yang menolak aku, jangan harap tinggal bersama aku. Yang mengasihi aku, tapi masih ada yang perlu dibersihkan dari jiwanya. Nah, saya sucikan dulu kamu di purgatorium. Nah, kemudian yang menjadi penting, yang Bapak sampaikan itu adalah begini, bukan besok aku harus bagaimana, itu yang penting. Tapi sekarang aku harus bagaimana. Kalau sekarang aku sudah mengikuti Yesus, lalu aku mengasihi Yesus, ya, aku sudah memutuskan untuk mengasihi Yesus. Maka sekarang aku harus mengambil sikap, melakukan hal-hal yang menunjukkan bahwa aku mengasihi Yesus. Mengasihi Yesus itu bagaimana? Orang yang mengasihi Tuhan Yesus itu pengennya dekat-dekat dengan Tuhan Yesus terus. Bapak Ibu silakan mengingat ketika Bapak Ibu mengasihi seseorang. Pengennya dekat-dekat terus, kan? Kalau orangnya nggak dekat aja meluk foto, itu dulu ya meluk foto. Kalau sekarang cuma meluk handphone sudah cukup. Orang yang mengasihi Tuhan Yesus itu akan mewujudkan kasihnya dengan mengasihi sesamanya. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kalau memang saya mengasihi Tuhan, saya akan memperhatikan mengasihi sesama saya. Yang ketiga, kalau orang memang mengasihi Tuhan, dia akan melawan kecenderungan kepada dosa. Orang yang mengasihi Tuhan akan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk berusaha, ya, melawan keinginan, kecenderungan kepada dosa. Dia akan berhenti mengatakan, namanya juga manusia, wajar kalau berdosa. Orang yang mengasihi Tuhan Yesus tidak akan melakukan kalimat, mengucapkan kalimat itu. Namanya juga manusia, wajar kalau dia berdosa. Enggak apa-apa berdosa, toh ada penyucian. Enggak akan orang yang mengatakan, orang yang mengasihi Tuhan mengucapkan kalimat seperti itu. Jadi yang menjadi penting sekarang bukan, ya saya mau hidup semaunya, tapi nanti yang penting nanti aku udah minta anak-anakku mendoakan aku. Bukan. Tuhan menyediakan surga untuk yang mengasihi Dia. Yang memutuskan untuk mengasihi Tuhan akan tinggal bersama Dia. Sekarang, kalau memang aku mengasihi Tuhan, aku akan melakukan atau hidup dengan memperhatikan 3 hal itu tadi. Membina relasi dengan Tuhan, mengasihi Tuhan yang hadir dalam diri sesama, dan kemudian melawan kecenderungan kepada dosa. Memahaminya begitu, Pak? Jadi nggak bisa membela diri lagi, Pak, ya? Kenapa? Nggak bisa membela diri, Pak, ya? Jangankan membela diri, jangan ngomong pun sudah nggak bisa, Pak. Oh, ya. Coba Bapak sekarang, orang sekarang bisa membela diri, kan? Enggak apa-apa berdosa, namanya juga manusia. Tuhan tahu kok kalau saya lemah. Sekarang ngomong begitu. Coba ketemu Tuhan Yesus. Jangankan berani ngomong. Bisa ngomong aja belum tentu. Mau bela diri di depan Tuhan, percuma, nggak ada gunanya. Dan kemudian selama manusia hidup, manusia disertai oleh Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan akan disertai oleh Tuhan dengan Roh Kudus-Nya, sehingga dia bisa melakukan 3 hal itu tadi. Begitu, Pak. Oke, ya, Pak. Terima kasih. Pak Seto, ini ada satu Pak Seto terakhir Ya. dari seorang ibu. Jadi ibu ini orang tuanya Protestan,
lalu kemudian ibu ini dianya Katolik, lalu kemudian orang tuanya meninggal, dan ibu ini akan mendoakan untuk arwah orang tuanya yang Protestan yang sudah meninggal. Tetapi oleh pihak keluarga dikatakan bahwa orang tuanya sudah pasti masuk surga. Mungkin ini tradisi atau pengajaran di Protestan, saya kurang tahu juga. Nah, dikatakan oleh keluarganya kalau orang tuanya pasti masuk surga, tidak perlu didoakan lagi. Dan katanya doa dari ibu ini yang Katolik tidak sah. Itu menurut Pak Seto bagaimana, atau apakah sebaiknya apa yang harus dilakukan menurut kepercayaan Katolik? Iya, secara ini dalam kepercayaan mereka, ya memang pokoknya mulut pernah mengucapkan aku percaya, aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, udah masuk surga. Kemudian mungkin pernah ada yang mendengar ya, orang sudah berusia lanjut itu dipaksa mulutnya supaya mengucapkan kalimat seperti itu. Tapi kemudian begini, percaya itu sebenarnya bagaimana? Percaya itu bukan mulut mengucapkan aku percaya. Kalau mulut mengucapkan aku percaya disebut percaya, nggak ada yang lebih percaya dari orang Katolik. Bisa 365 hari setahun mengucapkan aku percaya, ya kan? Tapi kepercayaan terungkap dalam 3 hal tadi. Relasi dengan Tuhan, kasih kepada Tuhan dan dalam diri sesama, melawan kecenderungan kepada dosa. Ajaran yang mereka sampaikan itu, sekali lagi, begini, mengabaikan banyak hal berkaitan dengan dosa. Mengabaikan begitu banyak hal. Bahkan di kelompok-kelompok tertentu, sebelum kamu berdosa, Tuhan sudah mengampuni kamu. Selesai. Orang bisa jadi kemudian malah ini, berdosa tanpa merasa berdosa. Nah, di dalam pemahaman gereja Katolik yang seperti itu sulit untuk diterima. Kenapa? Nyatanya berdosa itu. Siapa yang berani mengatakan bahwa aku tidak berdosa? Bagaimana mungkin orang yang percaya tapi berdosa? Nah, kemudian kalau itu dilakukan terbuka di dalam kelompok itu nggak akan Bapak Ibu bisa lakukan. Tapi kemudian, ya, bagaimana melakukannya? Apalagi begini, kalau itu adalah orang tua saya yang mengasihi saya, maka saya akan mengambil waktu sendiri untuk berdoa buat orang tua saya. Mau agama, mau kepercayaannya apa, saya akan tetap lakukan. Karena apa? Saya mengasihi orang tua saya ingin orang tua saya sampai kepada Tuhan, gitu kan. Begitu, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Seto. Saya harap Ibu yang bertanya sudah jelas ya Bu, apa yang harus dilakukan atau sebaiknya dilakukan. Baik Pak Seto, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin Lanjut bisa ya. dilanjutkan. Ya. Sekarang kita akan lihat tentang ini indulgensi ya. Yang pertama ini dari Kitab Hukum Kanonik, artikel 992 sampai 997. Indulgensi, ini kan kaitannya dengan ini ya, tahun Yobel ya. Indulgensi adalah penghapusan di hadapan Allah hukuman sementara untuk dosa-dosa yang kesalahannya sudah dilebur, yang diperoleh oleh orang beriman Kristiani yang berdisposisi baik, serta memenuhi persyaratan tertentu yang digariskan dan dirumuskan, diperoleh dengan pertolongan gereja yang sebagai pelayan keselamatan secara otoritatif membebaskan dan menerapkan harta pemulihan Kristus dan para kudus. Paham? Ini kalimat hukum ya kayak gini nih. Nanti kita akan lihat. Indulgensi jadinya dipahami ini penghapusan hukuman sementara atas dosa
yang sudah diampuni. Ya, nanti kita akan lebih jauh. Nah, kemudian kalau mau menerima indulgensi, berarti kan disposisi baik, sikap hatinya baik. Yang bisa memberikan itu adalah gereja melalui para pemimpin gereja. Bapak Ibu bisa mengingat begini, kalau kita menerima ini sakramen tobat lalu terima absolusi, imam kan yang memberikan pengampunan. Imam memberikan pengampunan karena gereja memberikan kuasa kepada imam. Gereja menerima kuasa itu dari Tuhan. Sebagaimana gereja diberi wewenang oleh Tuhan untuk mengampuni dosa, kita percaya gereja juga punya kewenangan untuk memberikan ini pembebasan, penghapusan dari hukuman atas dosa. Perhatikan ini hukuman sementara ya. Kalau hukuman abadi, udah nggak bisa, itu neraka kok. Nah, kemudian indulgensi bersifat sebagian atau penuh tergantung apakah membebaskan sebagian atau seluruh hukuman sementara yang diakibatkan dosa. Terus, setiap orang beriman dapat memperoleh indulgensi entah sebagian entah penuh bagi diri sendiri atau menerapkannya sebagai permohonan bagi orang-orang yang telah meninggal. Ini berarti indulgensi bisa diberikan ketika manusia masih hidup di dunia dan bisa juga diberikan ketika manusia ada di penyucian. Kemudian sepertinya itu yang kita perlu perhatikan dari kitab hukum kanonik. Ya. Kemudian, nah ini yang lebih lengkap itu di Katekismus. Terbaca nggak kalau segini tulisannya? Nah, sudah bisa. Baca, Pak. Oke, ini lebih besar. Nah, ini penjelasan di Katekismus lebih panjang dan lebih terang. 1071 sampai 1471 sampai 1479. Ajaran mengenai indulgensi, penghapusan, ini dipakai kata siksa dosa. Dan penggunaannya di dalam gereja terkait erat sekali dengan daya guna sakramen pengakuan. Apakah itu indulgensi? Indulgensi adalah penghapusan siksa-siksa temporal sementara ya di depan Allah untuk dosa-dosa yang sudah diampuni. Kemudian warga beriman Kristen yang benar-benar siap menerimanya di bawah persyaratan yang ditetapkan dengan jelas, memperolehnya dengan bantuan gereja yang sebagai pelayan penebusan membagi-bagikan dan memperuntukkan kekayaan pemulihan Kristus dan para kudus secara otoritatif. Ada indulgensi sebagian atau seluruhnya. Sebagian berarti sebagian hukuman dosa dihilangkan, seluruhnya berarti seluruh hukuman atas dosa dihilangkan. Nah, kemudian indulgensi dapat diperuntukkan bagi orang hidup dan orang mati. Kemudian sekarang ini perlu 1742. Supaya mengerti ajaran dan praktik gereja ini tentang indulgensi, kita harus mengetahui bahwa dosa mempunyai akibat ganda. Ini yang seringkali kurang atau bahkan tidak dipahami. Dosa itu punya akibat ganda. Dosa berat merampas dari kita persekutuan dengan Allah dan karena itu membuat kita tidak layak untuk kehidupan abadi. Perampasan ini dinamakan siksa dosa abadi. Perampasan dari persekutuan dengan Allah. Di lain pihak, setiap dosa, malahan dosa ringan, mengakibatkan
satu hubungan berbahaya dengan makhluk, hal mana membutuhkan penyucian atau penyucian. Oh, ini kalimatnya agak aneh ini untuk kita sekarang. Jadi ulang lagi. Di lain pihak, setiap dosa, malahan dosa ringan, mengakibatkan satu hubungan berbahaya dengan makhluk, hal mana membutuhkan penyucian. Atau di dunia ini, atau sesudah kematian, dalam apa yang dinamakan purgatorium. Penyucian ini membebaskan dari apa yang dinamakan siksa dosa sementara. Kedua bentuk siksa ini tidak boleh dipandang sebagai, ini perhatikan, semacam dendam yang Allah kenakan dari luar, tetapi sebagai sesuatu yang muncul dari kodrat dosa itu sendiri. Suatu pertobatan yang lahir dari cinta yang bernyala-nyala dapat mengakibatkan penyucian pendosa secara menyeluruh sehingga tidak ada siksa dosa lagi yang harus dipikul. Nah, kemudian ini berikutnya. Pengampunan dosa dan pemulihan persekutuan dengan Allah mengakibatkan pembebasan dari siksa dosa abadi. Tetapi siksa dosa sementara tinggal. Warga Kristiani itu harus berusaha, ini Bapak Ibu, menerima siksa dosa sementara ini dengan sebagai rahmat, dengan menanggung segala macam penderitaan dan pencobaan dengan sabar, dan kalau saatnya tiba, menerima kematian dengan tulus. Ia juga harus berikhtiar untuk meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru, perbuatan-perbuatan belas kasihan dan cinta kasih dengan doa dan aneka ragam mati raga. Nah, ini dulu Bapak Ibu yang kita perlu perhatikan tentang dosa itu mempunyai akibat ganda. Kita bisa lihat Bapak Ibu ya, ini ada hukuman atas dosa, siksa atas dosa. Tapi kalau mendengar istilah itu, jangan kemudian nuduh ini Allah balas dendam. Bukan. Ini bukan balas dendam, tapi apa? Konsekuensi dari dosa. Bapak Ibu begini saja, yang sederhana ya, konsekuensi dari dosa. Tolong sebutkan 7 dosa pokok yang umumnya orang melakukan itu sombong. Bapak Ibu periksa diri sendiri deh. Belum tentu punya dendam, belum tentu serakah, belum tentu rakus, tapi perhatikan pernah sombong atau belum. Kalau pernah sombong, Bapak Ibu ingat aja ajaran waktu kecil. Orang sombong pasti temannya banyak. Enggak gitu kan. Orang sombong nggak punya teman, temannya akan sedikit. Sesama orang sombong aja susah ngumpul kok. Itu bukan hukuman, itu bukan dendam, tapi konsekuensi dari kesombongan. Kemudian berikutnya, kalau Bapak Ibu pernah iri hati, dosa iri hati itu membuat kita kelelahan. Irinya itu dosa, konsekuensi dari orang yang iri itu capek. Coba kalau yang pernah iri hati, orang yang iri itu memperhatikan terus orang yang membuat dia iri. Orang yang iri itu memikirkan terus orang yang membuat dia iri. Kemudian bisa mengingat, memperhatikan terus-menerus. Telinga jadi lebih sensitif. Coba Bapak Ibu ingat kalau pernah iri hati ya. Orang yang membuat aku iri itu namanya disebut dan dipuji orang. Bagaimana perasaan saya yang iri kepada dia? Nah, kelelahan itu konsekuensi dari iri hati. Nah, kemudian ini hanya contoh ya, tapi yang perlu diingat, setiap dosa itu
punya akibat ganda. Satu, orang itu bersalah. Kemudian yang kedua, dia punya konsekuensi. Saya tadi mengambil ilustrasi yang lebih sederhana, yang ya semoga lebih mudah. Ketika saya berdosa, itu jiwa saya ternoda. Jiwa saya ternoda. Nah, ketika saya menerima pengampunan, dosa saya dihilangkan, atau dalam di kitab hukum kanonik tadi dilebur, sudah nggak ada lagi. Tapi akibat atau noda di jiwa saya masih tetap ada. Bapak Ibu, kalau mendengar yang seperti ini, eh, jangan berpikir gereja Katolik kok rumit sekali. Bukan rumit. Tapi gereja benar-benar memperhatikan kesucian jiwa karena itu yang dikehendaki oleh Allah. Nah, yang lain kan berpikirnya berdosa diampuni selesai. Tapi gereja menunjukkan akibat ganda itu tadi. Nah, kemudian ini tadi soal akibat ganda ya. Nah, kemudian begini, kalau bicara tentang dosa berat, dosa berat, kita menemukan ada ini siksa abadi. Konsekuensi akibat dari dosa yang baru saja saya sampaikan itu disebutnya siksa dosa sementara, noda yang bisa dihapus gitu ya. Tapi yang melakukan dosa berat itu konsekuensinya adalah hukuman abadi, siksa abadi, dan kita menyebutnya itu neraka. Kemudian berikutnya yang kita perlu perhatikan ini 1472 ya. Setiap dosa, malahan dosa ringan, mengakibatkan satu hubungan berbahaya dengan makhluk, hal mana membutuhkan penyucian. Jadi karena jiwa manusia itu harus mengalami konsekuensi dari dosa, maka jiwa harus disucikan. Penyuciannya bisa dilakukan di dunia ini, tapi bisa juga penyuciannya dilakukan atau terjadi di purgatorium. Nah, penyucian ini dimaksudkan untuk membebaskan orang dari siksa dosa sementara. Atau saya tadi menggunakan istilah penyucian ini gambarannya seperti membersihkan jiwa kita dari noda yang diakibatkan oleh dosa. Kemudian, Bapak Ibu, begini, ini buat saya pemahaman yang baru di 1473. Pengampunan dosa dan pemulihan persekutuan dengan Allah mengakibatkan pembebasan dari siksa dosa abadi. Jadi orang sekalipun melakukan dosa berat, kalau dia bertobat, Tuhan akan mengampuninya dan membebaskannya dari siksa dosa abadi. Tetapi siksa dosa sementara tinggal. Warga Kristiani harus berusaha menerima siksa dosa sementara ini sebagai rahmat. Menerima siksa dosa sementara kok sebagai rahmat? Berarti ini penyuciannya, menerima siksa dosa sementara, penyucian ini terjadi di dunia. Karena ya kalau masih di dunia kita bisa menerima sebagai rahmat. Kemudian kalau saatnya telah tiba dengan menanggung kematian dengan tulus. Maksudnya begini, supaya lebih
gampang kita memahaminya. Bapak Ibu silahkan mengingat kapan terakhir Bapak Ibu menderita. Sudah lama nggak menderita, kan? Ketika kita mengalami penderitaan, pernah ada yang protes kepada Tuhan, kenapa kok saya menderita? Bisa, ada. Ada yang kemudian sadar, oh ini karena salahku, ada. Yang lain lagi mengatakan ini gara-gara orang-orang lain, orang lain di sekitarku membuat aku menderita. Tapi bisa, sekali lagi, orang marah kepada Tuhan, protes kepada Tuhan, tidak menerima ketika mengalami penderitaan. Tetapi, ini tadi kita melihat di Katekismus 1473 ya, terima penderitaan, jalani penderitaan itu sebagai kesempatan untuk membersihkan, menyucikan jiwa. Nah, ini sekali lagi sesuatu yang saya sendiri termasuk memahami ini sebagai hal yang baru. Dari dulu sudah ada di Katekismus, tapi saya memahaminya baru-baru. Sekarang begini, Bapak Ibu silahkan mengingat tentang penderitaan ini tadi. Ketika orang menjalani penderitaan itu dengan sabar, kemudian dengan tulus, maka kita akan menemukan di situ sebenarnya manusia sedang disucikan jiwanya. Nah, kemudian begini juga, agak sulit ini saya ngomongnya karena mungkin sulit dipahami. Bapak Ibu silahkan melihat ketika ada orang tua kita yang sudah berusia lanjut. Kalau orang sudah berusia lanjut, itu badannya lemah, fisiknya lemah itu kan ya, itu masih suka ngomongin orang apa enggak? Sangat. Kalau usia sudah lanjut, usia sudah lanjut ya, aneh kalau usia lanjut masih ngomongin orang pasti. Dia akan lebih banyak diam, menyendiri, bahkan di level tertentu Bapak Ibu ketemu orang yang usia lanjut yang demensia ya. Kalau orang sudah demensia, itu masih suka ngerumpi apa enggak? Ya enggak bisa lah. Nah, ketika kita menemukan orang tua yang dalam situasi yang seperti itu, Bapak Ibu, bantu. Karena dia, menurut penerapan dari Katekismus ini tadi ya, sedang mengalami pembersihan jiwa. Atau begini, Bapak Ibu amati ya, kalau pernah menemukan, ini ketika waktu masih hidup, usia lanjut, kemudian habis itu meninggal, dan perhatikan wajahnya setelah meninggal. Bisa jadi ada yang berbeda di wajah. Itu tanda sederhana yang kita bisa lihat, maksud saya. Karena ngelihat jiwanya kita nggak bisa, yang kita bisa lihat hanya wajahnya. Waktu masih hidup itu seperti menahan sakit. Tapi kadang nggak bisa mengungkapkan. Tapi ketika sudah meninggal, loh, wajahnya kok tenang sekali. Bapak Ibu, lihat situasi yang seperti itu sebagai waktu untuk penyucian atau pembersihan jiwa. Kemudian, penyucian jiwa juga bisa dilakukan di dunia, nggak nunggu sampai usia lanjut. Sebelumnya tadi kan menanggung penderitaan ya. Kalau Bapak Ibu juga ketemu ini loh, orang-orang yang mengalami sakit sampai dengan meninggal. Sakit sampai dengan meninggal. Kalau pakai bahasa psikologi saya tidak tahu, tapi katanya kan ada beberapa fase gitu kan ya. Dari memahami, kemudian protes, kemudian menerima. Tapi kemudian Bapak Ibu silahkan memperhatikan, silahkan mengingat ketika orang-orang yang sudah mengalami sakit, terbaring di tempat tidur, dan sudah menerima kenyataan bahwa dia sakit.
dia akan menjalaninya dengan tenang. Dan Bapak Ibu, ini tadi yang dimaksudkan dengan menjalani penyucian selama di dunia. Apakah harus sakit? Enggak. Begini, nanti akan ditunjukkan macam-macam cara ya. Tapi saya gunakan ilustrasi yang sederhana. Bapak Ibu, contohnya atau ilustrasinya jangan ditarik ke sana kemari ya. Ketika saya berdosa, jiwa saya kotor. Kemudian bagaimana supaya jiwa saya bersih? Ini ilustrasi. Bapak Ibu bayangkan jiwa yang kotor itu seperti kain putih, kapas putih yang ternoda kotor. Kemudian apa yang harus dilakukan untuk membersihkan kain atau kapas yang putih yang ternoda ini? Bayangkan aliran air yang bening dan kain atau kapas itu ada di dalam aliran air yang bening itu. Lama-kelamaan akan bersih. Ketika manusia menjalani kehidupan di dunia, berdosa dan kemudian jiwanya kotor, membersihkannya seperti itu. Caranya meluangkan waktu untuk tinggal bersama dengan Tuhan Yesus. Bukan mulut yang banyak ngomong, ya, tetapi hati atau bahkan ya seluruh diri menghadap hadirat Tuhan, bersama dengan Tuhan, mengalami, merasakan bagaimana aliran air itu membersihkan jiwa kita. Bagaimana Tuhan membersihkan jiwa kita. Nah, Bapak Ibu begini ya, ada waktunya kita menyampaikan doa dan doanya memohonkan ya. Tapi tidak selalu harus memohon. Menikmati kegembiraan bersama dengan Tuhan, itu kesempatan bagi kita untuk mengalami pembersihan diri itu. Nah, kemudian sekarang baru saya ajak Bapak Ibu untuk melihat ini yang berikut. Bentar. Ini sumbernya dari mirifika.net. Ini websitenya KWI ya. Kemudian judulnya Aturan tentang Pemberian Indulgensi selama tahun Yubileum Biasa 2025. Nah, tunggu dulu. Ini yang mengeluarkan, lihat, diberikan di Roma dari kantor Dewan Penitensi Apostolik 13 Mei 24 pada peringatan Santa Perawan Maria dari Fatima. Loh, ini Vatikan punya kantor ya, Dewan Penitensi Apostolik. Kemudian sekarang kita lihat dimaklumkan oleh Bapak Suci Paus Fransiskus. Sekarang waktunya telah tiba untuk tahun Yubileum yang baru, ketika sekali lagi pintu suci akan dibuka untuk mengundang semua orang pada suatu pengalaman akan belas kasih Allah. Dalam bulan yang mengumumkan Yubileum Biasa 2025, pada suatu momen dalam sejarah di mana tanpa mempedulikan kengerian masa lalu, umat manusia kini menghadapi cobaan lain karena banyak menjadi korban kebrutalan dan kekerasan. Kemudian, bentar, kita pilih ke hal-hal yang pokok berkaitan dengan hal ini. Bentar. Ini ya. Selama Yubileum Biasa 2025, semua indulgensi yang sudah diberikan sebelumnya tetap berlaku. Semua umat beriman yang sungguh bertobat dan bebas dari segala keterikatan terhadap dosa, yang digerakkan oleh semangat kasih, yang selama tahun suci dimurnikan dengan sakramen tobat dan disegarkan dengan komuni kudus, mendoakan intensi
Bapak Suci Fransiskus, Paus Fransiskus, akan menerima indulgensi dari perbendaharaan gereja serta pengurangan dan pengampunan dosa yang dapat diterapkan dalam doa terhadap jiwa-jiwa di penyucian dengan cara-cara berikut. Bapak Ibu, ini kita perlu pelajari supaya tidak menyangka, tidak berpikir, pokoknya saya sudah melewati 9 pintu, beres, indulgensi saya dapatkan semua. Nah, kemudian, ini bukan soal pintu datang ke berapa gereja, bukan itu. Tapi kita lihat lebih jauh ya. Umat beriman, para peziarah harapan, dapat memperoleh indulgensi jubileum yang diberikan oleh Bapak Suci jika melakukan ziarah yang tulus. Tapi yang ini tadi harus dipikirkan ya. Ini bertobat, bebas dari keterikatan terhadap dosa, digerakkan oleh semangat kasih, dimurnikan dengan sakramen tobat, disegarkan dengan komuni kudus. Jadi ini berziarahnya jadinya berziarah tulus. Ke tempat suci jubileum manapun dengan berpartisipasi secara penuh dalam misa kudus. Jika norma-norma liturgi memperbolehkannya, misa jubileum dapat dipilih dengan baik atau salah satu misa votif. Ini detail sekali. Kemudian, jadi ini indulgensi diperoleh jika melakukan ziarah yang tulus, selain syarat-syarat tadi ya, dengan pergi ke tempat suci jubileum manapun, berpartisipasi dalam misa secara penuh. Kemudian, dengan mengunjungi setidaknya salah satu dari 4 basilika utama kepausan. Basilika Santo Petrus, Basilika Yohanes Lateran, Basilika Santa Maria Maggiore, kemudian Basilika Santo Paulius. Kemudian, dengan mengunjungi setidaknya 1 dari 3 basilika, Basilika Makam Kudus di Yerusalem, Basilika Kelahiran Yesus di Bethlehem, Basilika Kabar Sukacita di Nazaret. Bapak Ibu sudah pergi ke mana ini? Kemudian yang berikutnya, dengan mengunjungi katedral atau gereja lain atau tempat suci yang ditunjuk oleh ordinaris setempat, oleh uskup maksudnya. Para uskup akan mempertimbangkan kebutuhan umat beriman serta peluang untuk memperkuat konsep ziarah dengan segala makna simbolisnya. Kemudian berikutnya, demikian pula umat beriman dapat memperoleh indulgensi jubileum jika secara individu atau kelompok mereka dengan setia mengunjungi tempat jubileum manapun untuk jangka waktu yang sesuai, melakukan adorasi, meditasi Ekaristi, diakhiri dengan doa Bapa Kami, aku percaya dalam bentuk apapun yang sah, dan doa kepada Maria Bunda Allah, agar doanya adalah agar di tahun suci ini setiap orang mengenal kedekatan Maria, Ibu yang penuh kasih sayang, yang tidak pernah meninggalkan anaknya. Dan kemudian Bapak Ibu, yang kita perlu perhatikan doa-doa dan apa yang harus dilakukan ini ya. Kalau nggak waspada, kalau nggak hati-hati, kalau nggak mempelajari ini, yang lebih penting adalah selfie di depan Porta Sancta. Nah, lu lihat aku sudah mengunjungi 9 Porta Sancta, berarti aku udah beres, sudah memperoleh indulgensi. Nah, bukan begitu yang dimaksudkan. Nah, kemudian tempat sucinya di mana saja? Nah, ada di Roma, kemudian ada di tempat lain, ini juga di Italia, Assisi, Loreto, dan seterusnya. Kemudian, lihat umat beriman yang benar-benar bertobat dari dosanya, tetapi tidak dapat berpartisipasi dalam berbagai perayaan khidmat, ziarah, dan kunjungan kesalehan karena alasan yang serius, ya,
dapat memperoleh indulgensi jubileum dengan syarat yang sama jika bersatu dalam semangat dengan umat beriman yang ikut ambil bagian secara langsung. Mereka mendaraskan doa Bapa kami, aku percaya, dan seterusnya. Kemudian, Bapak Ibu, ya, ini ada hal-hal yang Bapak Ibu masih perlu baca selanjutnya berkaitan dengan cara-cara memperoleh indulgensi. Tetapi begini Bapak Ibu, Romo Kardinal itu tahun lalu mengingatkan, yang penting itu bukan nanti hukuman saya di penyucian itu dikurangi berapa tahun, bukan itu yang diperhatikan. Tapi yang harus diingat adalah Allah yang berbelas kasih. Allah mengasihi manusia, tapi manusia masih jatuh ke dalam dosa. Allah mengampuni dosa, dan Allah membersihkan jiwa dari noda dosa. Itu yang harus diingat. Apa yang ditunjukkan sebagai petunjuk untuk memperoleh indulgensi tadi, itu menolong kita, mengingatkan kita untuk menerima kasih Allah itu. Nah, Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan untuk 3 pertemuan ini ya. Nah, Bapak Ibu sekarang begini, Bapak Ibu yang mengirim dana ke nomor rekening saya, itu uangnya kami gunakan untuk menyiapkan seragam bagi anak-anak domus. Nanti berikutnya bisa akan ditampilkan, ditayangkan anak-anak yang sudah pakai ini kostum seragamnya. Seragamnya ini beda dengan yang pernah dibuat sebelumnya, bukan kaos, tetapi ini rompi dengan hoodie. Tujuannya ada hoodie untuk apa? Nanti waktu meditasi mereka akan menutup kepalanya dengan hoodie itu. Jadi dana yang Bapak Ibu kirimkan ke nomor rekening saya di ini pertemuan hari Jumat ini, ya digunakan untuk itu. Kami menyiapkan 100 hoodie, ya sekalian pesannya begitu karena tidak apa ya. Kalau pesannya lebih banyak kan harganya lebih rendah begitu. Jadi terima kasih Bapak Ibu yang sudah ya menyalurkan dana dan nanti akan bisa melihat bagaimana anak-anak ini belajar meditasi dengan menggunakan kostum, dan kostum itu kami yakin akan memberikan kebanggaan, kegembiraan kepada anak-anak supaya mereka ini belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, ini nanti anak-anak tidak diminta untuk membayar ya. Jadi kami tidak jualan kostum, tapi bayarnya dengan 20 kali hadir di pertemuan. Jadi yang sudah 20 kali hadir di pertemuan, maka anak-anak itu akan terima apresiasi berupa ini kostum. Ya, Pak Ferry ada yang mau ditambahkan? Saya kira tidak ada Pak Seto, tetapi jika diizinkan ada satu pertanyaan yang masuk di kolom iya. chat. Kalau Jadi ada pertanyaan mengenai dosa berat itu bagaimana? Lalu bagaimana langkah keluar dari dosa berat? Karena menurut si penanya, beliau pernah dengar kalau sudah melakukan dosa berat itu tidak boleh menerima Ekaristi. Lalu dalam penebusan dosa berat, apakah cukup dengan pengakuan dosa? Lalu pertanyaan satu lagi, bagaimana apa yang dimaksud dengan dosa menghina Roh Kudus? Jadi ada beberapa pertanyaan Pak Seto, saya resume. Jadi yang pertama adalah apa itu dosa berat? Lalu langkah keluar dari dosa berat. Itu dulu Pak Seto. dosa berat ini ditentukan bukan hanya tindakannya ya, tetapi juga intensi atau niat hatinya itu. Maksudnya begini, sama-sama dosanya berat, membunuh kan berat ya. Tapi kemudian orang yang membunuh dengan keadaan sadar
tahu dan mau. Bandingkan dengan membunuh tapi enggak sengaja. Nah, pembunuhan yang terjadi dengan kesadaran, mau, dan tahu, ini yang disebut sebagai dosa berat. Jadi materi dosanya membunuh itu berat, kemudian dilakukan dengan kesadaran, dengan pengetahuan. Kemudian, bagaimana memperoleh pengampunan? Cara yang disediakan oleh Tuhan di dalam gereja Katolik jelas. Datang untuk menerima sakramen tobat. Ada konsekuensi yang harus ditanggung? Bisa jadi. Iyalah. Kalau misalnya begini, orang yang melakukan dosa berat, ada orang yang membunuh bayi di dalam rahim, alias aborsi. Itu kan dosa berat. Kalau dilakukan dengan tahu dan mau, sadar, tahu dan mau, itu berat. Ngaku dosa. Lalu habis itu ada penitensinya kan? Ada konsekuensi yang harus ditanggung. Jalani itu. Tapi bukan, pokoknya sudah ngaku dosa, selesai semua. Bukan begitu. Menyampaikan rasa sesal, bertobat, lalu terima pengampunan, berikutnya terima tanggung konsekuensi dari yang sudah dilakukan. Kemudian tentang dosa menghujat, ya, kalimat yang dipakai menghujat Roh Kudus. Kalau di Injil Markus itu dikatakan oleh Tuhan Yesus karena mereka mengatakan Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, padahal Yesus mengusir setan dengan kuasa Allah. Pekerjaan Allah dikatakan oleh mereka sebagai pekerjaan iblis. Nah, ini penghinaan, ini hujat. Tapi kan saya nggak berdosa sampai seperti itu. Sekarang begini saja. Yang kita lakukan, yang dilakukan oleh manusia pada umumnya, kan bukan seperti yang dilakukan atau dilihat oleh Yesus waktu itu, ya. Tapi Bapak-Ibu silahkan mengingat, satu hal yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu adalah mengajak orang, mengingatkan orang kepada dosa, mengajak orang untuk bertobat. Mengingatkan dosa, mengajak orang untuk bertobat. Ini pekerjaan Roh Kudus. Kalau orang menolak gerak Roh Kudus, kalau orang menolak tuntunan Roh Kudus, maka apa yang akan terjadi? Orang yang berdosa akan terus berdosa. Terus berdosa. Nah, kemudian kalau terus berdosa, tidak menyesal atas dosa-dosanya, dan tidak mau bertobat, jangan harap dapat pengampunan. Bapak Ibu tolong ingat-ingat ya, seumur hidup Bapak Ibu pernah nggak mengalami dipaksa untuk diampuni? Dipaksa diampuni, bukan dipaksa mengaku ya. Dipaksa untuk menerima pengampunan. Pernah nggak? Kalimat ini juga sudah aneh ya. Dipaksa menerima pengampunan, itu kalimat yang tidak biasa. Nah, kemudian begini, ketika orang menolak peringatan Roh Kudus tentang dosa, menolak dorongan Roh Kudus untuk bertobat, jangan harap dia diampuni. Karena yang diampuni adalah orang yang menyesal atas dosa-dosanya dan kemudian mau bertobat. Itu, begitu Pak. Ya, saya kira cukup Pak Seto, karena Baik, waktu juga. mari kita berdoa. Tapi ngomong-ngomong, masih mau belajar lagi enggak? Masih, Pak. Mau, Pak. Mau. Masih, Pak. Ya, 4. Cuma 4 yang mau. Mau kok, Pak. Ada Mau. yang Maksudnya punya belajar apa Pak usulan, Seto? ide untuk belajar apa? Ada yang punya usul? Saya punya usulan banyak, tapi kalau Bapak Ibu ada yang memikirkan sesuatu, punya ide untuk dipelajari, boleh disampaikan.
Sebenarnya Ya. soal apa Tujuh purgatorium itu, Pak. perkataan Yesus waktu di kayu salib, Pak. Wah, Mau itu disalib. sudah sering kali dipelajari, kok masih dipelajari lagi, ayo. Ibu udah berapa kali belajar itu, ayo. Di Emos Journey, Pak. 10. Tentang berdoa, Pak Seto. Doa. Oh, bisa Tentang itu. orang baik kenapa menderita, Pak? Nah, itu juga sering diomongin. Tapi gini, 10 nanti perintah Allah. saya siapkan, saya masih punya berapa ini? 3 atau 4 Jumat kosong. Jadi kita akan belajar. Nah, nih, berdoa, tentang doa. Karena mungkin kita nyambung dengan tema jubileum ini ya. Belajar tentang berdoa ya. Baik. Belajar tentang berdoa. Tapi nanti saya ada waktunya kalau begitu, Bapak Ibu harus memang belajarnya hanya bisa di rumah, di tempat yang tenang, karena saya ajak Bapak Ibu untuk doa Yesus, doa batin. Kalau di mobil nggak bisa, Bapak Ibu nggak bisa doa batin sambil meditasi sambil nyetir mobil kan, kasihan mobilnya nanti. Jalannya nggak jelas kan. Jalan sendiri, Pak, dianya. Jadi nanti ada waktunya Bapak Ibu ini nyalakan kamera dan kita meditasi online gitu ya. Seru. Ya, nanti saya siapkan materinya. Ya, Kapan, Pak? ya minggu depan sudah langsung ini nyambung terus. Oke, Tapi Pak. tidak langsung acara itu karena kita belajar doanya ada tema sub tema yang diperhatikan, yang dipelajari. Yes, mantap. Baik, sekarang kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengasihi kami orang-orang yang berdosa ini. Malam hari ini Bapa, Engkau mengingatkan kami, menyadarkan kami bahwa dosa-dosa yang kami lakukan memberikan akibat negatif bagi jiwa kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa, karena Engkau mengasihi kami dan senantiasa berkenan untuk mengampuni dosa-dosa kami. Kami bersyukur kepadamu juga Bapa, karena Engkau bersedia, Engkau berkenan untuk membersihkan jiwa kami dari akibat-akibat dosa yang telah kami lakukan. Bapa yang Maha Kasih, kami mohon kepada bantulah kami agar memiliki keinginan yang kuat untuk menanggung dan sekaligus membersihkan diri kami dari akibat-akibat dosa yang sudah kami lakukan. Bantulah kami Bapa, agar kesadaran kami tentang dosa menolong kami untuk tidak pernah memandang rendah, memandang remeh dosa-dosa yang sudah kami lakukan. Kami sadar, kami ingat Bapa, Putramu Yesus Kristus, Tuhan kami, tidak pernah meremehkan dosa, tidak pernah memandang rendah dosa, dan tidak memaklumi ketika para pengikutnya berdosa. Tetapi Tuhan senantiasa siap sedia untuk menerima orang berdosa dan memberikan pengampunan atas dosa-dosa yang sudah dilakukan dan membersihkan jiwa para pendosa. Bapa yang Maha Kasih, tolonglah kami agar di tahun suci yang Kau sediakan bagi kami ini, kami dapat menerima rahmat pembersihan jiwa kami dari akibat dosa-dosa yang kami lakukan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.